Oke teman-teman, bahasan berikutnya adalah sektor banking ya. Sektor banking, kita akan langsung menuju bahasannya teman-teman. Nah, sektor banking teman-teman, saat ini kondisi dari sektor banking ini malah masih melaju ya teman-teman. Malah masih melaju. Nah, kalau kita lihat teman-teman, bulan lalu kan negara kita Indonesia deflasi, dan juga untuk malam hari ini adalah akan rilis data inflasi Amerika, yang mana ini udah saya bahas eee, di video sebelumnya. Itu kan udah saya bahas tentang inflasi Amerika ini. Ya intinya inflasi Amerika ini konsensusnya aja di bawah yang eee, realisasinya kemarin. 8,5 kemarin dan konsensus 8,1. Apakah akan seperti itu? Karena memang bursa Amerika ini juga kondisinya naik kencang seperti itu. Apakah memang mereka sudah pada tahu bocorannya inflasi akan bagus seperti itu? Nah, ini juga terjadi di bursa kita, teman-teman ya. Di saham-saham perbankan kita ini justru masih melanjutkan kenaikannya. Nah, maka dari itu saat inilah saya mencoba membahas beberapa saham perbankan ya. Sektor ini masih bergerak. Ya teman-teman, saya akan mulai dari saham BNI ya. Saya akan mulai dari saham BNI, teman-teman bisa ngelihat BNI berhasil ngelewatin resistannya dia, teman-teman. Resistannya dia di 8.800. Ini akhir tahun, eh, sahamnya naik terus. Ya memang kemarin laporan keuangan perbankan kan bagus-bagus ya. Weekly-nya juga ya udah pada di puncak semuanya. Nggak pernah dikasih murah ini. Ngantri sedikit nggak dikasih seperti itu ya. Kondisi pergerakan BNI seperti ini, kemudian kenaikan hari ini volumenya bagaimana? Asingnya masih masuk terus ya, asing masih biru nih, artinya masuk terus. Volumenya juga terjaga stabil kuat ya, terjaga stabil stabil tinggi. Nah, sekarang baru kita lihat dulu untuk buyer sellernya ini dari BBNI. BBNI buyer sellernya dominasinya adalah 44% ngebeli di over. Jadi banyak yang take profit sih ini. Ngebuang di bid ya. Sellernya 56%, ini ngebuang di bid ya. Ngebuang di bid. Kemudian kita tengok BMRI luar biasa pergerakannya. Break resistan dan lanjut naik. Ini all time high kah ini? Kita cek dulu. Ini sepertinya all time high ya, all time high. Saham-saham all time high ini the sky is the limit. Tidak ada musuhnya kecuali yang take profit. Jadi model-model saham seperti ini kalau mau antri itu ya buy on weakness saja. Setiap penurunan ya coba silakan teman-teman antri di supportnya. Untuk supportnya dari Bank Mandiri di berapa ya, ada di 9.200, 9.070-an seperti itu. Pergerakan volumenya luar biasa tebel. Asingnya juga masuk terus ya teman-teman. Asingnya masuk terus. Sebenarnya kalau udah kayak gini komposisi buyer seller ini udah nggak perlu teman-teman. Buyer seller nggak perlu, karena buyer seller itu kan untuk short term aja, 50-50 ya buyer sellernya. Tapi nggak perlu terlalu dihiraukan. Kemudian BRI ini pergerakannya masih tersisa ruang yang cukup banyak. Kalau BNI sisa ruangnya sedikit. Bank Mandiri sudah nggak ada karena all time high. Nah sekarang BRI itu dia baru sampai di 61,8 retracement kenaikan ini. Masih ada resistan candle teman-teman ya. Resistan candlenya masih ada seperti BNI. Pergerakan hari ini untuk asingnya bagaimana untuk BRI? Asingnya memang 2 hari ini take profit teman-teman. Volumenya juga kurang ya, jadi memang itu memberi pengaruh ya. Nah, nggak apa-apa kita tambahin untuk asingnya. Buyer sellernya aja. Di sini terlihat 53% menjual di bid, berarti memang ini sedang distribusi. Kemudian BCA ini juga masih naik terus ya, kayak Mandiri tadi.
Pergerakan volumenya asingnya nih 2 hari. Asingnya masih masuk terus ya. Komposisi volumenya juga kenceng banget ini masih. Tinggal kita cek buyer sellernya aja ya. BBCA. Nah, teman-teman bisa ngelihat komposisi buyer sellernya itu 56% membeli di over. Jadi buyer yang membeli di over masih mendominasi ya. Kemudian Penin Bank yang kemarin kenceng, retracement kemarin sampai di 23, sudah mulai rebound, tapi masih pelan-pelan ketemu resistan di 2080-an ya. Kondisi pergerakan volumenya kurang nih. Asingnya masuk, tapi volumenya kurang. Jadi kalau nggak apa-apa sih kalau akumulasi, reakumulasi dengan volume kecil nggak apa-apa, malah justru itu bagus. Kita tinggal lihat kondisi ininya, PNBN. Nah, komposisinya adalah seperti ini, buyer sellernya ya, itu 47% membeli di over. Jadi masih kurang, masih dominasi sellernya masih kuat. Kemudian Arto, ini ada yang nanya kemarin. Arto kan sebenarnya tiap hari saya bahas ya, karena ini penggerak bursa. Arto sudah mulai ada rebound hari ini, ya memang dekat support 74 ya. Saya masih punya teman-teman, belum nambah sih kalau nggak rebound ya, saya males. Karena ini modelnya saham-saham yang geraknya cepat seperti itu, jadi kalau nggak rebound terasa itu saya nggak mau, jadi saya tunggu aja dulu. Ada resistan 84 teman-teman, 84 8.400, kemudian Arto volumenya hari ini lumayan oke, tebel, asingnya juga tebel. Nah ini teman-teman perhatikan ya, Arto di harga sekarang ini asingnya tebel ya, masuk ya. Asingnya tebel masuk di harga sekarang, jadi apakah ini menjadi clue pergerakan Arto dalam beberapa hari ke depan? Kita tengok dulu buyer sellernya masih kuat, sellernya ya, sellernya 62%, jadi masih banyak yang take profit, jualnya di bid lagi seperti itu. Kemudian BBYB ini juga masih downtrend sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya gambarin karena ya memang masih sangat spekulatif pergerakannya. Masih jauh banget kalau kita gunain ini, masih jauh banget, jadi saya hapus aja. Sementara kita gunain ini aja dulu lah. Yang tren paling kecil ini. Resistan 1800, 1190 aja masih belum lewat ya. Kuncinya di 1190-an, baru kemudian 1265, targetnya 1324 ya. Targetnya dia di situ. Komposisi weekly-nya juga masih pada di bawah dia. Nah, pergerakannya untuk BBYB, asingnya juga masuk ya teman-teman. Udah 2 hari ini asingnya masuk. Apakah ini akumulasi akhir tahun? Saya nggak tahu. Nah, volumenya juga lumayan tebel. Sekarang kita cek komposisi di sini BBYB. BBYB ya teman-teman. Kita cek BBYB. Nah, komposisinya adalah seperti ini. Jadi 52% membeli di over ya, sedikit lebih besar daripada buyernya, daripada sellernya. Kemudian BBHI kok bisa masuk ya? Oh tadi kena scan ya? Ya nggak apa-apa. Ini barang masih di bawah, saya cuma bisa bilang gitu aja, masih di bawah banget. Jadi ya mesti hati-hati aja dulu. Kemudian kita tengok BBHI, dominasinya imbang sih buyer seller. Jadi ini sebenarnya nggak begitu menarik sih pergerakan candlenya. Jadi nggak apa-apa. Tapi sementara ya gitu aja. Jadi sektor-sektor yang kaitannya adalah dengan inflasi itu perbankan ya teman-teman. Sektor perbankan dan properti ya. Kalau properti tadi kan udah saya bahas ya. Terus berikutnya itu yang kaitannya dengan inflasi itu adalah Astra teman-teman. Sektor ini ya Astra ya, yaitu Astra Internasional. Nah, Astra Internasional itu kemarin udah saya bahas ya. Ini memang bagus sih pergerakannya. Jadi
dalam tren dia naik itu kemarin kan koreksinya sampai 38, dari 38 tuh dia lanjut naik, dan seperti yang sering saya sampaikan, kalau satu tren naik koreksinya hanya sampai 38 dan lanjut naik, maka tren kenaikan ini akan lanjut, dan ini terbukti di sini di Astra dia lanjut naik. Kemudian kita tengok volumenya juga di atas rata-rata, asingnya juga luar biasa 2 hari ini. Setiap kenaikan ini benar-benar valid, didorong oleh kenaikan volume yang tren naiknya ini valid seperti itu teman-teman, karena ada dorongan dari volumenya. Kita bisa ngelihat komposisinya juga cantik teman-teman, 63% itu buyernya itu berani hajar kanan di over ya, berani hajar kanan di over. Kemudian ada juga teman-teman yang saya bahas auto ya, auto kaitannya dengan ini juga ya, dengan kendaraan seperti itu, kaitan juga suku bunga seperti itu. Nah, auto ini setelah cukup lama teman-teman, ini dari 5 Agustus sampai 13 September ini kan sideways ya, baru hari ini dia break. Nah, breaknya hari ini apakah didorong volume? Asingnya sih cukup oke. Volumenya juga luar biasa ya, Astra Auto. Nah, kita lihat dulu untuk weekly-nya. Nah, dia weekly-nya ternyata ada uptrend price channel teman-teman. Ada uptrend price channel di mana ini sepertinya ada 61,8 retracement ya. Kita cek dulu resistan dia. Ya, dia ada 1315 itu resistan. Nah, sekaligus di midband dari uptrend price channel-nya teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat dalam monthly-nya memang dia masih di bawah. Nanti ada resistan itu 1325, 1390, 1400, 1500-an seperti ini. Ini Astra Auto ya, Astra Auto. Volumenya tadi udah ya. Terus kemudian komposisi buyer sellernya bagaimana ini untuk Astra Autonya? Auto. Nah, komposisi buyernya lumayan ya. Buyernya 66% bisa mendominasi atau membeli di over ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah saham-saham yang terkait inflasi. Ini sebenarnya judulnya harusnya banking dan juga hal yang terkait lain termasuk properti, tapi properti sudah saya bahas ya. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman semuanya.